Dolli. Kita takbir lagi yang kedua, Allahu Akbar. Maka itu dibaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, setelah itu kemudian takbir yang ketiga. Takbir yang ketiga bacaannya di 589 ya. Iya, monggo. Lanjutan yang tadi. 589 berarti 59. Betul yang tadi, Dok. Saya ngikuti nomor dokter. Urutan bawahnya. Oh, ini toh. Ya, dari Auf bin Malik. Oh, 590. Nggih, 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 nggih. Lanjut dulu Dokter Ari, silakan. Ya, baik. Dari Auf bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mensolatkan jenazah dan saya hafal di antara doanya yaitu, Ya Allah, ampunilah dia, sayangi dia, jaga dia, maafkan dia, muliakanlah tempatnya, luaskanlah tempat masuknya atau kuburnya, cucilah dia dengan air, es, dan embun, bersihkanlah dia dari kesalahannya sebagaimana dibersihkannya baju yang putih dari noda. Gantikanlah buatnya tempat yang lebih baik dari tempatnya, istri yang lebih baik dari istrinya, masukkanlah ia ke surga, jagalah ia dari fitnah kubur dan azab neraka. Hadis riwayat Muslim. Nah ini setelah takbir ketiga, ini yang panjang. Yang biasanya kan kita sampai Allahumma gfirlahu warhamu wa'afihi wa'fu anhu. Sampai situ rata-rata hafal, tapi yang panjang yang ini. Jadi diselesaikan mulai dari kurung dilihat dari teks Arabnya, yaitu dari mulai kurung buka kurung sampai akhir, sampai kurung tutup terakhir. Allahumma gfirlahu warhamhu, yang tadi terjemahannya seperti yang Dr. Ari baca, insya Allah seperti itu. Monggo, ada pertanyaan di takbir ketiga ini? Ustazah, Ya. ini kalau menurut artinya ini sepertinya jenazahnya adalah laki-laki ya Ustazah? Nah, saya akan jelaskan mengenai itu. Di sini kan yang disolatkan itu adalah jenazah. Artinya kalau bahasa kasarnya itu sebuah bangkai. Nah, tidak di situ menunjukkan masalah ke laki-laki dan ke perempuannya, ke jenis kelaminnya. Kalau dilihat dari segi dia masih hidup, berarti dia umpama perempuan jenis kelamin perempuan, laki-laki ya jenis kelamin laki-laki. Maka ketika dilihat dari segi ilmu nahwiyahnya, ilmu sorofnya, berarti kalau umpamanya kita berhadapan dengan perempuan, yang digunakan adalah khitab kepada perempuan. Kepada laki-laki ya laki-laki. Kalau bahasa teksnya itu huwa dan hiya. Allahumma gfirlahu hu-nya. Nah, kalau untuk perempuan kan Allahumma gfirlaha. Akan tetapi di sini adalah jenazah. Jenazah itu yang ditekankan itu adalah mayitnya. Ya Allah, semoga engkau mengampuni kepada mayit ini. Jadi kita nggak perlu merubah jenis kelamin di dalam masalah kalimat. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, artinya kita mendoakan kepada si mayit ini. Masalah mayitnya itu laki-laki atau perempuan tidak jadi soal karena dia sudah jadi bangkai. Maka yang diucapkan oleh Rasulullah itu adalah Allahumma gfirlahu, ya Allah semoga engkau mengampuni kepada mayit ini. Gitu. Tapi kalau umpamanya teksnya waktu kita hidup, itu betul-betul itu harus diperhatikan seperti dari Aisyah radhiyallahu anha, ha dan hu-nya itu harus jelas. Gitu. Kalau ini enggak, mohon maaf. Gitu Dokter Dia, Bu Susi monggo. Gimana? Ya, tetapi di sini isinya itu diantaranya adalah mengganti istri yang lebih baik dari istrinya. Nah, ini artinya kan jenazahnya. Iya, mengganti istrinya itu istri si mayit. Tetap kalimat mayit. Mayit itu kalau menggunakan kata ganti berarti dia. Gitu. Nah, dianya itu tidak ditekankan masalah apakah dia itu laki-laki atau perempuan. Untuk nahwiyahnya, untuk wa dan hiyanya tidak. Jadi langsung ditekankan ke mayitnya aja.
Jadi berarti ini artinya bukan istri ya, tetapi mungkin pasangan ya Ustazah. Gantilah pasangannya lebih baik dari pasangan yang ada di dunia. oh iya ya. Pasangan suppose ya, bahasa Inggris itu kan Ya, suppose ya. Mungkin gitu ya. ya. Tapi diterjemahkan bahasa Indonesia seperti ini. Iya Wa ya. dan khairon min ahlihi. Dan di sini kalimatnya ahlan. Ahlan itu ya keluarga gitu termasuknya. Jadi mohon digantikan keluarganya yang lebih baik daripada keluarga yang ada di dunia. Gitu. Jadi termasuk misalnya mayitnya anak kecil, mayitnya belum berkeluarga, kalimat Arabnya tetap sama, ya. Cuman ya menerjemahkannya kita itu yang beda-beda aja ya. Iya. Dan kalau dilirik di sini, kalau umpamanya istri pasangan berarti jauj menggunakannya. Jauj itu kan pasangan hidup gitu kan. Iya. Tapi nggak perlu diganti juga nggak apa-apa kan Ustazah? Itu udah kita pakum di ahlan ini. Ahlan itu keluarga. Ahlan keluarga itu ya. Oh, maksudnya keluarga ya. Maksudnya tempat yang meninggal itu akan bersama-sama gitu ya. Ya. Tapi keluarga yang pertama itu masalahnya di alam kubur itu bukan yang berkaitan dengan masalah nasab, akan tetapi amalan. Kan yang sudah saya sampaikan di tempo hari itu, ketika seseorang ditanya di alam kuburnya, setelah selesai dia pertanyaannya, ini siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan ini siapa laki-laki ini, kemudian semuanya itu lulus jawabannya, maka ada suara dari langit itu, benar dia. Maka sebelumnya itu dia melirik ke arah kanannya. Begitu melirik ke arah kanan, ada seseorang yang dia itu tersenyum dan memberikan seolah-olah ada kabar gembira. Maka si jenazah itu berkata kepada yang di sampingnya itu, loh, Anda seolah-olah akan memberikan kegembiraan, siapa Anda gitu. Maka si orang tadi menjawab, aku adalah amal solehmu. Nah itu. Nah, itu adalah teman yang utama adalah amal soleh. Dan amal soleh secara kumulatif itu akan berubah menjadi teman kita. Ustazah, kalau kita sudah tahu caranya sholat jenazah ini, apakah bisa kita lakukan di mana aja? Maksudnya kita enggak datang ke tempat rumah duka, tapi dari rumah kita sholat jenazah gitu sendirian gitu, nggak usah rame-rame gitu, boleh? Boleh, dan itu namanya sholat goib ya. Itu yang dikatakan sholat goib. Menyolatkan jenazah tanpa ada jenazah di depan kita. Dan kita dari manapun, mohon maaf, umpamanya ada keluarga kita di Jakarta meninggal, kita tidak bisa ke sana, kemudian si jenazahnya itu kan sudah dikuburkan, maka kita untuk menyolatkannya di rumah sendirian. Ya mudah-mudahan hafal doa ini ya. Tapi jarang-jarang yang hafal. Kenapa? Karena nggak pernah dipakai tiap hari. Kadang-kadang sudah hafal umpamanya hari ini. Ya karena kita tidak menggunakan juga, akhirnya lupa lagi. Tapi nanti ketika sudah hafal, kita setiap hari itu baca sendiri. Hitung-hitung melatih gitu kan untuk riyadhahnya seperti itu. Itu untuk takbir yang ketiga. Tunggu, kalau kita sudah hafal tiap hari baca sendiri itu maksudnya untuk menghafalkan saja, untuk memperkuat memori kita supaya itu tidak lupa. Oh, tapi bukan berarti menyolatnya. Tidak. Kadang-kadang saya sendiri ya gitu, Dok. Pokoknya lagi duduk itu, takut apa ini yang takut lupa. Yaitu saya bacain ya Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'tim nujulahu wa wasimadhu terus sampai akhir itu. Saya tiap hari baca itu supaya apa nanti ketika ada dadakan yang meninggal gitu insya Allah. Ya, boleh nggak doa ini dibacakan untuk teman-teman atau orang tua yang sudah lama meninggal? Saya jelaskan. Kalau yang sudah lama meninggal, dokter cukup sampai wawasi madkholahu ya. Nanti saya terangkan terjemahannya. Wawasi madkholahu masih di barisan yang kedua. Dokter lihat di teks Arabnya, saya cek di monitor.
Ini tetap di 590 ini ya. Ya, iya. Wawasi madkhalahu. Saya besarkan lagi. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi Oh, maaf. wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu, sampai situ aja. Wa wasi madkhalahu. Ya, saya suka membaca itu. Yang terjemahannya, Allahumma ya Allah, ighfir lahu, semoga engkau mengampuninya. Warhamhu, dan semoga engkau mengasihinya. Wa'afihi, dan semoga engkau menyelamatkannya. Wa'fu anhu, dan semoga engkau memaafkannya. Wa akrim nuzulahu, dan semoga engkau memuliakan tempatnya, tempat si jenazah itu. Wa wasi madkhalahu, dan semoga engkau memberikan luas tempatnya itu. Cukup segitu insya Allah. Nah, karena kan yang diperlukan oleh mayat itu, dia ingin ampunan dari Allah, kemudian ingin kasih sayang dari Allah, rahmat Allah, ingin rahmat Allah, kemudian dia ingin nyaman di tempatnya, di kuburnya itu, nyaman di situ kan, wa akrim di sini termasuk semoga engkau memberikan cahaya, terang benderang di alam kuburnya. Itu dimuliakan oleh Allah si jenazah itu. Wa wasi madkhalahu, dan luaskanlah tempat. Cukup segitu aja. Nah, kalau umpamanya keluarga kita yang meninggalnya kan sudah banyak, si A, si B, si C, cukup dengan menggunakan kalimat Allahumma gfir lahum. Kalau hu itu kan untuk tunggal, kalau hum adalah untuk jamak. Maka baik laki-laki atau perempuan, maka ucapan aja, karena itu kan mayit gitu kan banyak. Maka dari itu Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi madkhalahum. Insya Allah seperti itu. Kita bukan dalam arti merubah, akan tetapi kita berdoa niru teks yang sudah ada. Teksnya kita niru ini sampai wasi madkhalahum. Tunggu Ustazah, ulang. Jadi kalau sehari-hari kita kepingin mendoakan saudara, teman yang sudah meninggal, kita niatkannya, start niatnya tuh gimana? Ya Allah, saya ingin mendoakan si A, sebut namanya, si A, si B, si C, terus kemudian Allahumma firlahum, begitu. Ya, kan kita sudah konsentrasi kan, ketika kita konsentrasi ke situ, ketika kita di dalam hati itu terbesit keluarga yang sudah meninggal, Allah tahu apa yang terbesit di dalam hati kita ini, Allah tahu. Maka ketika itu, ya Allah, ini keluarga saya yang meninggal, mulai dari itu kan aja udah set semuanya udah ada gitu di pikiran kita. Maka kita langsung Allahumma gfir lahum, hum ya, pakainya hum itu mereka. Kalau umpamanya untuk hanya seseorang, kita ini umpamanya seseorang, anak kita, keluarga kita, siapa aja yang ada di kita, maka langsung aja hu pakainya gitu. Allahumma gfir lahu, hunya ke si anu gitu, langsung kita konsentrasi ke situ. Allahumma gfir lahu. Oh, nggak usah disebut nama. Ya, mau disebut nama, umpamanya kalau umpamanya dokter senggang dan memungkinkan, ya Allah ampunilah dosa si anu, no. Nah, gitu. Maka langsung aja doanya digabungkan yang tadi, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi madkhalahum. Segitu insya Allah. Oh, oke. Nggak perlu pakai ritual sholat jenazah, cuma doanya aja yang kita ambil ya. Ya, karena sholat jenazah itu cukup satu kali dilaksanakan pas dia meninggal. Kalau kita jauh yaitu namanya sholat goib. Kalau ada di depan kita ya kita ikut sholat rame-rame. Oh, batasannya kita boleh sholat goib itu setelah berapa lama infonya kita tahu? Setelah jenazah dikuburkan, atau gini, kita nggak tahu bahwa dia itu meninggal, loh sudah sebulan yang lalu, loh subhanallah saya nggak tahu. Ya, kalau umpamanya dokter ada niat untuk mensolatkan, boleh silahkan. Tapi kalau umpamanya loh udah lewat, nah tapi kan insya Allah di mereka itu, di lingkungan mereka sudah ada yang menyolatkan, maka kita tidak dosa gitu. Nah, udah kita kirim doa aja untuk mereka. Kirim doanya dengan apa? Dengan doa ini. Allahumma warhamhu wa'afihi, atau dengan bahasa Indonesia, ya Allah ampunilah dosa-dosanya, rahmatilah dia, dan semoga engkau menyelamatkan dari siksa kubur, dari fitnah kubur, dari siksa api neraka, dan mohon ya Allah dia diluaskan di alam kuburnya, dan mohon dikasih terang benderang di alam kuburnya.
cukup segitu. Oke, baik Ustazah. Ustazah, saya tanya lagi nih. Dari dulu saya bingung ini. Doanya ini kan ampunilah dia, sayangi dia, kemudian ada lagi maafkan dia. Nah, ini bedanya apa nih? Kok sudah ada ampunilah, kemudian maafkan. Itu apa bedanya ya? Yang di sini mungkin bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kan sama ini maksudnya. Saya contohkan gini aja. Bunda, kalau jenengan menulis dengan pensil aja umpamanya, dengan pensil aja saya tunjuk. Menulis dengan pensil. Kemudian jenengan itu kan ada usapnya, ada dihapus ya, penghapusnya ya. Kemudian dihapus. Berarti itu si bekas pensil hilang kan? Nah, kemudian jenengan itu nulis juga dengan pensil, tapi tidak dihapus, kemudian di stipo. Paham? Iya, iya. Tulisan itu ada tapi tertutup ya. Nah, model gitu antara igfir dengan itu gitu. Allahumma innaka afuwun tuhibul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya Engkau itu Maha Pemaaf dan menyukai akan memaafkan, maka maafkanlah. Itu bedanya. Ampunilah dosa-dosaku yang sudah aku lakukan, mohon ya Allah dihapus. Kan itu kesalahan-kesalahanku, mohon ditutupi. Gitu. Ya, jadi sama, mananya sama untuk menghilangkan aib kita. Itu bedanya. Jadi sepertinya ampunilah itu adalah permohonan minta maaf ya, maksudnya itu dimaafkan. Tapi kalau minta maaf itu menghapus dosa gitu maksudnya. Ya. Firli itu menghapus dosa yang tidak ada bekas dari dosa-dosa kita. Kalau wafu itu memaafkan. Jadi oleh Allah itu dimaafkan. Berarti ditutupi aib kita. Ya, ini memang bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasa ini kan tinggi ya. Jadi kadang maknanya harus kita pahami, dijelaskan panjang lebar memang ya Ustaz. Ya, bahasa Arab itu singkat dan jujur. Saya kira begitu. Kenapa dikatakan singkat dan jujur? Kalau bahasa Indonesianya itu umpamanya, wahai saudara, mintalah kepadaku. Itu kan banyak, berapa? Wahai saudara, mintalah. Tapi kalau bahasa Indonesia itu sal, cuman gitu aja. Mintalah padaku kan gitu. Tapi bahasa Indonesianya panjang. Dan jujur, kalau bahasa Arab itu kan ditulis ka, ta, ba. Hurufnya ka, ta, kemudian ba, ka, ta, ba. Ya dibaca kata ba juga. Kalau di dalam bahasa Inggris itu kan ditulisnya one, dibacanya one. Kan jauh berbeda. Makanya bahasa Arab itu lebih mudah. One. Iya. Berarti kan tidak jujur. Itu beda. Lebih mudah bahasa Arab insya Allah. Monggo. Dok, lanjut. Itu Ustazah, itu tanya itu mengenai ada fitnah kubur sama fitnah dunia, itu bedanya apa ya Ustazah? Dulu sudah saya menjelaskan, dokter dia sudah saya jelaskan kan? Enggak apa-apa, diulang lagi Ustazah. Ya monggo jenengan yang jelaskan. Fitnah kubur itu insya Allah yang kemarin itu adalah ketika ditanya-tanya siapa agamamu apa gitu-gitu kan Ustazah? Ya betul. Ketika kita ditanya agamamu apa, kan itu kalau memang di dunia menurut akal pikiran kita itu kan seolah-olah hafalan. Udah saya hafal. Agamaku adalah Islam, Tuhanku adalah Allah. Kalau ditunjukkan ini ada orang laki-laki, oh ini Nabi Muhammad gitu kan. Nah itu tidak semudah itu. Karena yang berbicara itu amalan. Seandainya orangnya itu beriman,
dan dia menjalankan Al-Quran dan Sunnah waktu di dunianya, insya Allah itu akan lancar dan Allah mengilhamkannya. Akan tetapi bagi orang yang tidak mengerti, dia itu bingung nanti di sananya itu. Itulah yang dikatakan fitnah. Kalau siksa yaitu yang berkaitannya dengan seolah-olah fisiknya gitu kan, langsung digebukin dengan alat-alat besi panas gitu kan. Itu fitnah, dengan siksa bedanya itu. Bagaimana, Dok? Ya. Tadi pertanyaannya bedanya fitnah kubur sama fitnah dunia ya, Dian ya? Iya, ada fitnah kubur, ada fitnah dunia. Kalau fitnah dunia kan sesuatu yang tidak benar, misalkan ini misalkan berbuat ini ternyata enggak, itu kan fitnah. Nah, kalau fitnah kubur gimana gitu? Mohon maaf. Pahami aja arti fitnah. Fitnah itu adalah ujian, Dok. Ya. Oh, Kemudian bukan mengatakan yang tidak fitnah benar itu gitu ya. ujian. Segala sesuatu yang menimpa kita ini adalah ujian. Kita kaya, kita bahagia, itu pun fitnah. Kita sengsara, kita sakit, itu pun fitnah. Nah, ketika di dunia Allah memberikan ya dua macam fitnah itu. Ya fitnah bahagia, fitnah harta, banyak harta, dan kebalikannya. Itu namanya fitnah. Nah, kalau umpamanya yang biasa, memang pemahaman fitnah itu kan kalau umpamanya orang itu tidak melakukan sesuatu, kemudian kita dituduh melakukan. Nah, itu fitnah. Nah, fitnah mana di situ itu karena kebiasaan kita memanai fitnah seperti itu, akhirnya dianggapnya begitu aja, padahal itu ujian. Maka ketika tadi kan kita tidak melakukan, kemudian kita dituduh, loh kok saya difitnah ininya? Berarti Allah, saya ini diuji, ini tidak enak. Saya tidak melakukan, tapi orang menuduhnya kepada aku seperti itu. Itu adalah sebuah kedustaan. Jadi bagi orang yang menuduhnya itu adalah sebuah kedustaan. Iya. Itu Dokter Dian. Ya, terima kasih. Iya. Berarti fitnah itu serapan dari Arab yang kemudian diartikan sedikit beda ya. Iya. Iya. Saya baru tahu ini kalau fitnah itu artinya ujian. Iya, fitnah ujian. Podo yang aku ya. Saya kira sesuatu yang tidak benar gitu loh. Ya. Makanya di Al-Quran itu kan dikatakan bahwa sesungguhnya keluargamu dan anakmu itu adalah fitnah, gitu kan? Keluargamu dan anakmu adalah fitnah. Kalau diartikan fitnah yang logis tadi seperti kita katakan di masyarakat, bagaimana ini mananya? Gak akan paham-paham. Tapi ketika kita, oh ini ujian ya, seorang laki-laki dia memiliki istri dan memiliki anak. Kadang-kadang istri itu pemicu untuk bingungnya kehidupan si suami. Begitu pula anaknya kok menjengkelkan umpama. Nah, berarti itulah ini lagi diuji, ini seorang laki-laki, istrinya nggak nurut, anaknya demikian, itu ujian. Jadi ketika Al-Quran mengatakan bahwa keluargamu dan anakmu sebagai fitnah itu, berarti harus waspada seorang laki-laki. Bagaimana cara menyikapinya? Ya, tentunya semuanya solusinya ada di dalam menuntut ilmu syar'i. Monggo, Dok. Baik. Lanjut saja. Ke bawahnya lagi. Hadis yang dari Abu Hurairahnya. Ini keempatnya. 591 ini ya? Ya. Ya. Bu Susi ini mau dihapus, Bu Susi garisnya coret. Monggo Dr. Dian 591 dibaca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam apabila mensolatkan jenazah, beliau mengucapkan, Ya Allah, ampunilah orang yang hidup di antara kami dan orang yang meninggal di antara kami, para syuhada kami, orang yang hadir di sini dan yang tidak hadir dari kalangan kami, anak kecil di kalangan kami, orang tua kami, laki-lakinya dan wanitanya di antara kami. Ya Allah, barang siapa yang Engkau hidupkan di antara kami, maka hidupkanlah dia di atas Islam, dan siapa saja yang Engkau wafatkan di antara kami, maka wafatkanlah dia di atas iman. Ya Allah, janganlah Engkau halangi kami mendapatkan pahalanya,
dan jangan lupa engkau menjadikan kami tersesat setelah kepergiannya. Hadis riwayat Muslim dan 4 orang imam. Paham, Dokter Dian? Ya, Rasulullah mendoakan yang sudah meninggal dan juga yang ditinggalkan begitu ya. Ya, betul. Yang hadir di situ dan yang tidak hadir. Anak kecil ataupun yang sudah pada sepuh-sepuh. Laki-laki dan perempuan. Kemudian Rasulullah melengkapi, ya Allah, jika engkau menghidupkan, masih dikasih kesempatan kita hidup, yang disebutkan tadi orang-orangnya ini, maka hidupkanlah di dalam Islam. Doa kepada kita. Dan kalau umpamanya di antara kami, yang orang-orang Islam tersebut diwafatkan, mohon kami diwafatkan dalam keadaan iman. Ya Allah, jangan engkau hilangkan dari kami pahalanya di dalam melaksanakan keimanan dan keislamannya itu. Dan jangan kami sesatkan setelah kepergiannya dia. Ada kalanya kan orang itu menjadi bingung. Loh, ketika dia ada, saya ini dan itu, pokoknya dibutuhkan sekali. Tapi begitu nggak ada, rasanya hampa gitu kan. Loh, akhirnya dia seolah-olah terganggu gitu jiwanya. Maka ketika terganggu jiwanya, kan dalam segala urusan jadi error juga gitu. Maka dari itu, ini doa dari Rasulullah, maka setelah kepergiannya dia, jangan dijadikan kami ini sesat. Itu Dok. Iya. Ada pertanyaan. Lalu ini dibacakan ketika setelah takbir ketiga gitu ya. Jadi Ya. pilihan antara doa yang 590 atau 591 boleh milih atau digabung juga boleh gitu kah? Bukan. Ya apa? Kan tadi takbir pertama Al-Fatihah, Allahu Akbar. Oke. Takbir Ya. kedua itu sholawat. Salawat. Takbir yang ketiganya itu kan hadis nomor Allahumma gfirlahu warhamhu. 590 tadi ini. Ya. Nah, sekarang Ya. kan takbir keempat, ini takbir keempat. Allahu Akbar. Baca ini. Oh. Ayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina sampai akhir. Wala tudilana ba'dahu. Selesai. Setelah selesai langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Monggo. Oke. Pertanyaan lain? Meninggal dan kami. Baik. Tanya Ustazah, Ya, monggo. kalau sholat jenazah kita makmum, itu kan nggak hafal doa ini Ustazah. Kita diam saja. Gimana Ustazah? Itu Ya, harus kalau nggak diam, menghafalkan. kalau nggak diam apa yang harus dibaca, Dok? Kan namanya juga nggak hafal. Ya diam aja, Dok. Ada hadis Nggak yang amin apa nggak nggak usah. Oke, nggak usah. Hadis yang mengatakan gini, apabila kamu menjadi makmum, kemudian di situ ada seorang imam, kalau imam itu salah, yang ditegur oleh Allah nanti, yang diminta pertanggungjawaban adalah imamnya, sedangkan makmumnya dianggap beres. Tapi kalau umpamanya kita di dalam melaksanakan sholat jenazah tidak hafal doanya, ya udah ditanggung oleh imam gitu. Cuman kita ikut gerak-gerakannya. Maka itu sebaiknya kita hafal gitu, Dok. Itu. Pakai bahasa Indonesia nggak Ustaz? Kenapa Bu Dr. Win? Kenapa? Boleh pakai bahasa Indonesia nggak di dalam hati? Enggak boleh. Tetap solu kamaruah itu munusoli itu di situ. Sholatlah kalian sebagaimana aku melaksanakan sholat. Ya, itu termasuk sholat jenazah juga kan Rasulullah doanya ini. Ya kita nih. Enggak bisa. Monggo, kalau sudah lanjutkan lagi, Dok. Ini masih kaitan memang. 592. Dr. Wiwin, monggo. Dari Abu Hurairah bahwasannya Nabi SAW bersabda, apabila kalian mensalatkan mayit, maka ikhlaskanlah doa untuknya. Ya, harus ikhlas ya, Ustazah, harus betul-betul sungguh-sungguh gitu. Iya, karena kan dia satu tidak bangkit lagi. Kemudian walaupun kita ngomel sama dia, berarti yang salah ya kita.
gitu kan, dia sudah tidak akan bisa bicara lagi. Maka ketika kita berdoa, dan itu kali terakhir mungkin kan untuk jenazah itu, kita betul-betul harus ikhlas, karena ketika kita ikhlas dan kita konsen, insya Allah Allah akan mengabulkan doa orang hidup bagi si jenazah. Baik. Lanjut. 593 Mbak Uria, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah Shallallahu Anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Muhammad bersabda, segerakanlah jenazah untuk dibawa. Jika jenazah itu saleh, maka kebaikanlah yang kalian bawa kepadanya. Namun apabila tidak demikian, maka keburukanlah yang kalian letakkan dari leher-leher kalian. Enggak kelihatan. Monggo, Bu Riah bagaimana ini? Sebentar, ini mengecil. Oh iya, ini sudah. Kalau dari ini persepsi saya, berarti kalau misalnya jenazah setiap kali ada yang meninggal, kita punya kewajiban yang hidup ini untuk segera memakamkan, jadi tidak menunda-nunda. Terus kemudian pada saat dimakamkan itu kalau dia mempunyai amal soleh kebaikan, maka kita membawa amal mensegera pada saat dikubur itu jenazah itu akan menemui amal kebaikannya. Tetapi pada saat dia kalau kebalikannya sebaliknya juga menemui apa yang dia tuai di dunia ini. Apakah demikian maksudnya? Ya. Ya, maka ketika ada jenazah dan keluarganya paham tentang Islam, walaupun jauh umpamanya, kan suka ada yang gini, tunggu ya, jangan dimakamkan dulu, saya ingin ketemu. Sebenarnya itu tidak perlu kata-kata itu. Justru Rasulullah menganjurkan, asri'u bil janazati, hendaklah kamu menyegerakan untuk menguburkan jenazah. Karena jika jenazahnya itu orang baik, maka dia segera ditunggu oleh kebaikannya. Yaitu diperlihatkan di dalam kuburnya itu menjadi nikmat kubur, menjadi kelezatan kuburnya itu bagi dia. Akan tetapi seumpamanya si jenazahnya itu buruk, maka alangkah jeleknya jenazah itu berada di punggung kalian atau di sisi kalian. Nah, maka dari itu yang jelek dan yang tidak jelek pun, yang baik pun tetap harus disegerakan. Maka kita setelah memahami hadis ini, seandainya ada keluarga yang meninggal, nggak perlu tunggu ya, umpamanya dari Papua ke Jawa nanti nunggu berapa jam. Ya udah, saya ikhlas, disegerakan. Nah, nanti kalau kita kan namanya takziah, berarti kita berkunjung kepada keluarga yang ditinggalkan. Begitu, Dok. Ini keburukan pakai leher-leher kalian itu perumpamaannya kenapa ya? Karena yang nggak pantas di sisi orang yang hidup, di situ ada sesuatu yang jelek gitu. Nggak pantas mendekati, itu kan sesuatu, kalau umpamanya itu sebuah kotoran. Nah, kalau kotoran itu masih numpuk berada di sisi kalian, itu alangkah jeleknya. Maka dari itu segerakanlah. Oh, maksudnya bawa itu gotong di leher gitu kali ya? Kan manggul mayat itu kan begini ya? Ya. Jadi diletakkan dari sini ya. Biar yang buruk itu jangan lama-lama nempel sedang masuk gitu. Betul itu. Masa kalian mau gitu kan dibebani oleh kotoran tersebut gitu, ibaratnya gitu. Oh. Baik. Iya. Lanjut ya, Saudara ya. Ya. 594 Mbak Susi, monggo. Mbak Susi, monitor. Halo, ya. 594 ya, bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Barang siapa yang menghadiri jenazah hingga selesai disalatkan, maka dia akan mendapatkan 1 qirot. Barang siapa yang menghadiri jenazah hingga selesai dikuburkan, maka dia mendapatkan 2 qirot. Lalu beliau ditanya, berapakah 2 qirot itu? Beliau menjawab, seperti 2 gunung yang besar. Iya. Muttafaq alaih. Ya, monggo. Sedangkan dalam riwayat sampai selesai dimasukkan ke liang lahat. Iya, jadi ini pahala bagi orang-orang yang menghadiri jenazah. Jadi ada sendiri ya Ustazah, kalau dia sampai dikuburkan, itu pahalanya adalah Sebesar 2 qirot. Itu kalau yang sampai dikuburkan. Kalau hanya mensolatkan kemudian dia tidak mengikuti jenazah sampai kubur, 1 qirot gitu maksudnya ya ya, Ustazah. ya. Ini Bocoran dari Allah bahwa ketika orang itu mengiringi jenazah sampai kubur dan sebelumnya dia menyolatkan, berarti dia mendapatkan 2 qirot. Tapi kalau umpamanya hanya salah satu yang dilakukan oleh yang hadir itu entah sholatnya atau hanya mengikuti, berarti dia mendapatkan 1 qirot. Kalau dua-duanya berarti ya 2 qirot. Besarnya itu kalau diibaratkan seperti Jabal Uhud ya, Gunung Uhud. Gunung Uhud itu kalau berbentuk emas berapa kilogram, berapa ratus kilogram, nah itu seperti itu besarnya pahala bagi orang yang melaksanakan dengan karena Allah. Tapi mohon maaf, penekanan ini semua juga kepada laki-laki kalau untuk mengiringi jenazah, karena ada hadis yang mengatakan bahwa perempuan itu sebaiknya tidak mengikuti jenazah. Iya, Ustazah, tadi saya ingin menanyakan itu. Jadi iming-iming ini kan sangat menggiurkan ya, tapi kita ternyata ada batasan bagi wanita. Rasanya tidak adil ya, Ustazah. Ya, kita samina wa ata'na, justru Iya, ketika iya. ketika Allah melarang apapun berarti itu ada Ada dampak maksudnya. positifnya bagi kita. Ya. Kalau umpamanya sesama kita dan yang mencetuskan inisiatif, kita boleh jadi kita bisa protes. Nah, tapi kalau sudah Allah dan Rasulnya yang berbicara, kita samina wa ata'na. Kita tinggal mendengarkan dalilnya dan kita tinggal nurut aja. Walaupun ketika kita mau nurut, berontak dengan hati kita. Ya nggak usah. Ketika kita berontak dengan hati kita itu ditahan, itulah yang dikatakan jihad. Jelas? Hadis yang bilang perempuan itu sebaiknya tidak ikut ke kubur itu termasuk bila yang meninggal itu keluarganya ya. Misalnya satu-satunya keluarga yang tersisa hanya si wanita, misalnya suami yang meninggal suami gitu. Nggak ada anak, nggak ada siapa-siapa, ya udah kita istrinya itu juga nggak ngikut ya. Nggak perlu, iya kan sudah diwakili oleh yang mengusung gitu. Tapi kalau ikut kan nggak apa-apa ya Ustazah ya? Nggak apa-apa. Ini hadisnya diloncati satu tadi dok. Bawah hadisnya. Dari Umi Atiyah. Ini Umi Atiyah ini. Ya, itu jawabannya. Oh, kami dilarang mengikuti jenazah tapi tidak keras dilarangnya. Jadi masih boleh ya. Ini mohon maaf, dalilnya di sini ini levelnya Bukhari Muslim. Berarti penekanannya itu ketidak ikut. Tapi kalau toh ikut pun boleh. Ya. Paham ya dok? Paham. Baik. Hadis selanjutnya. Ini adab ketika melihat jenazah. Ini ya. Ya. 595 dan di dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan barang siapa yang mengiringi jenazah seorang muslim karena iman dan mengharap pahala dan ia tetap terus bersama jenazah itu sampai selesai disalatkan dan selesai dikuburkan, maka ia akan pulang dengan 2 qirot, masing-masing qirot sebesar gunung Uhud. Oh, sama.
Mm. Ya, Lanjut. dari Salim, dari bapaknya, bahwasanya dia pernah melihat Nabi, Abu Bakar dan Umar, mereka berjalan di depan jenazah. Ya. Ini ya apa maksudnya? Jadi Berjalan. artinya ketika jenazah itu diusung, kan biasanya mohon maaf di depan itu jenazah, jadi yang mengantar itu dari belakang. Ternyata tidak mesti seperti itu. Yang mengantar jenazah itu boleh duluan berjalan atau duluan berkendaraan, di belakangnya jenazah gitu. Di belakangnya diiringi oleh jenazahnya itu. Boleh seperti itu. Biasanya kan di kita itu kalau mau menguburkan itu si jenazahnya itu harus di depan kayak pengantin gitu. Kalau kita ngiringi pengantin itu kan pengantin di depan, kita mengiringnya gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, apakah jenazah juga seperti itu? Tidak. Jadi kalau kita mau duluan, pamannya di sini tuh, tapi kan mengantar gitu. Jadi pengantar boleh berada di depan jenazah untuk berjalannya atau berkendaraan. Jelas ya, Dok? Yes, ya. Lanjut. 598, Dokter Dian, monggo. Dokter Dian, monitor. Karena tak unmute ya. Dari Abu Sa'ad radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian melihat jenazah, maka berdirilah, dan barang siapa yang mengiringinya, maka janganlah duduk sampai jenazah itu diletakkan. Oh, Ya. jadi kayak menghormati jenazah gitu ya, Ustaz? Iya, betul. Apabila kalian melihat jenazah, hendaklah berdiri. Umpamanya kita lagi duduk-duduk, loh itu ada jenazah. Nah, mohon maaf dok, biasanya kan umpamanya di rumah sakit, kita lagi, mungkin dokter-dokter lagi pada santai, begitu ada jenazah, maka segeralah kita berdiri. Dan kasih tahu rekan-rekan kita semuanya. Di dalam hadisnya kita kalau melihat jenazah harus berdiri. Tegak dulu. Maka ketika jenazah itu sudah lewat, sudah tidak kelihatan, silakan duduk lagi. Sambil berdoa apa? Diam aja. Ya kalau umpamanya mau berdoa, kalau kita kenal dengan dia, ya Allah ampunilah dosa-dosa dia, seperti yang tadi, ya Allah ampunilah dosa-dosa dia, gitu. Monggo, alangkah lebih baiknya gitu. Kalau kita baik hati, Kalau enggak kenal, ya diem aja ya. boleh diam aja gitu kan, siapa itu. Tapi kalau umpamanya kita refleks, ya Allah ampunilah dosa-dosa dia, lu kesian dia sudah terakhir, nggak bisa menikmati rawon lagi gitu. Kemudian di sini selanjutnya faman tabi'aha, barang siapa yang dia mengantarkan jenazah ke kubur, fala yajlis, jangan duduk di samping-samping kubur itu, jangan duduk dulu. Hatta doa sehingga jenazah itu diletakkan di dalam kubur. Itu adabnya. Kan biasanya suka ada ini pengantar-pengantar itu yang satu menggalikan gitu kan, terus kemudian terus ini memasukkan, yang lainnya itu duduk gitu. Nah, itu tidak boleh, sebaiknya berdiri semuanya gitu. Maka ketika itu sudah dipendam masuk, kemudian sudah ditutup, ya silahkan duduk juga. Itu adab. Dan ini hadisnya kuat. Saya pernah mendengar hadis atau apa yang lain ya Ustazah, yang mengenai ada jenazah itu Nasoro apa? Iya, Ya Yahudi. itu, ya. Kemudian ya kita juga harus menghormati juga ya. Iya. Ketika Rasulullah SAW di situ ya sama sahabat-sahabat sedang duduk-duduk, ada yang mengusung seorang seorang jenazah itu Yahudi. Nah, maka Rasulullah berdiri, berdiri kalian. Maka sahabat berkata, ya Rasulullah itu jenazahnya Yahudi. Apa jawab Rasulullah? Yahudi juga manusia. Jadi walau disitulah Allah memuliakan Bani Adam atau anak cucu keturunan Adam, dimuliakan oleh Allah sampai dia sudah jadi jenazah pun masih dimuliakan oleh Allah, seperti itu. Cara fisiknya. Kalau masalah kelakuannya itu kan tidak beriman, ya urusan dia sama Allah. Kenapa milih selain Islam? Semua selain Islam yang apabila dia meninggal, jahanam tempatnya kalau dia tidak bertobat di dunia.
kecuali seseorang yang memang Allah kehendaki untuk diampuni. Monggo, Dokter Dia. Baik. Satu lagi ya Ustazah, 599. Monggo, Dok. Iya, Dokter Ari, monggo. Dari Abu Ishaq bahwasanya Abdullah bin Yazid memasukkan mayit ke kuburan dari arah 2 kaki. Dia mengatakan ini termasuk sunnah. Ini maksudnya gimana Ustazah? Saya nggak paham dari arah 2 kaki itu. Iya, jadi meletakkan itu jangan kepalanya dulu yang di atas, jadi kaki di atas, kemudian kepalanya yang di bawah, dimiringkan gitu. Jadi yang dimiringkannya itu adalah bagian kakinya. Sebagaimana kan kita orang hidup, kalau turun pasti kaki yang di bawah. Maka jenazah pun ketika diusung untuk dimasukkan, disimpan di lahat, maka dimiringkan gitu. Bagian kaki bawah, udah gitu kakinya nempel ke tanah, baru diluruskan dengan keseluruhan fisiknya itu, badannya itu sampai kepalanya. Begitu itu cara adab untuk menguburkan jenazah. Enggak, Dokter Ari gimana? Budak-budak semuanya gimana? Ya, Ustazah. Oh, seolah-olah mayitnya itu ya turun gitu ya, kakinya dulu yang masuk ya ke kubur ya. Ya, itulah. Oh, oke. Sampai sedetil apapun ada semuanya. Baik. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya ada. Sampai sini ya? Teman-teman, iya sampai sini. Dilanjut di minggu keempat, ya. Ya, monggo. Ya. Ini mungkin kan dokter pernah mendengar bahwa ketika mayit itu diratapi maka akan disiksa. Iya, Pernah mendengar? pernah Iya. dengar. Ya, nanti itu harus jelas. Yang disiksa itu siapa? Nanti harus jelas. Saya berdasarkan hadisnya nanti akan saya sampaikan panjang gitu. Baik. Ya, minggu keempat. Ya, insya Allah. Pertanyaannya ini sekarang tanggal berapa ya? Kok saya lupa. Tanggal Ini sekarang tanggal 4. Tanggal tambah 7 itu tanggal 11 pas Iya, Lebaran kira-kira. Lebaran. Idul Fitri. Idul Fitri, iya. Ini kita gimana? Libur dulu apa? Libur. Ya, Dok, libur Lebaran bodoh, kasihan buat kamu. Iya, Menikmati betul itu ya. apa namanya hari rayanya Islam kan, boleh kita menggunakan perhiasan semuanya kan, memakai pakaian yang bagus-bagus, itu memang hari rayanya Islam yang sudah Allah tentukan gitu. Jadi kita libur, kemudian masuk di tanggal berapa, Dok? Minggu ketiga tanggal 11 tambah 7 tanggal 18. 18. Iya. Jadi setelah hari raya kita langsung minggu depannya ya, insya Allah ya. Oke, insya Allah ya. Sudah pada kumpul, sudah itu kan, ini mohon maaf, walaupun di luar kota pun kalau memang niatnya ikhlas untuk tadabur pasti bisa mengikuti. Insya Allah begitu ya, Dok. Ya, insya Allah. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita kaji dari pekan ke pekan semoga dijadikan oleh Allah untuk menambah keimanan kita dan ketakwaan kita, dan mudah-mudahan kita dipimpin oleh aturan Allah sehingga kita mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Terima kasih Ustazah. Subhanallahumma wa Terima kasih. la ilaha illa anta Terima kasih, Ustazah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih, Assalamualaikum. Ustazah. Maaf lahir batin.